Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevan Glencio Sinuraya, absen 27 dari 10.13. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang kenaikan harga bahan pokok. Jadi kenaikan harga bahan pokok merupakan kenaikan harga yang biasa kita pakai sehari-hari, seperti beras, telur, sayur, minyak goreng. Itu menjadi lebih mahal daripada biasanya. Ini bisa terjadi kapan saja dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kenapa harga bahan pokok bisa naik? Ada beberapa alasan mengapa bahan pokok ini bisa naik. Pertama, ada permintaan yang banyak. Jika banyak orang ingin membeli barang, tapi barangnya sedikit, harga barang akan dinaikkan. Yang kedua, ada biaya produksi meningkat. Misalnya kita ambil dari transportnya mungkin meningkat. Yang ketiga, dari cuaca buruk. Cuaca buruk dapat mempengaruhi karena misalnya ada banjir, itu bisa menyebabkan hasil pertanian menurun dan bisa meningkatkan harga. Habis itu ada kebijakan pemerintah seperti mengatur impor barang atau memberi pajak pada barang bisa membuat harga barang jasa jadi naik. Yang ketiga, dampak kenaikan harga bahan pokok. Dalam kehidupan kita ada berapa? 3. Kesulitan membeli barang. Ketika bahan pokok naik, kita mungkin bisa kesulitan dalam mencari barang tersebut karena mahal. Inflasi adalah keadaan ketika semua barang menjadi lebih mahal. Kenaikan harga bahan pokok bisa menjadi inflasi terjadi. Menjadi sulit bagi orang miskin karena harganya di atas, naik tinggi banget. Jadi orang-orang tersebut susah membeli barang karena mahal banget. Yang dilakukan lembaga ekonomi untuk mengatasi kenaikan harga. Jadi lembaga ekonomi itu ada 2. Yang pertama itu ada perusahaan, yang kedua ada pengusaha. Nah, dari pemerintah dan pengusaha. Dari pemerintah dapat mengatur harga. Pemerintah bisa mengontrol harga agar tidak naik, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Habis itu pemerintah juga dapat membantu petani. Pemerintah bisa membantu petani supaya hasil pertanian mereka dapat sampai dan barang tetap terjangkau harganya. Dalam perusahaan membantu menjaga pasokan. Perusahaan dan pedagang harus memastikan barang sampai ke pasar dengan harga yang wajar agar tidak terjadi kelangkaan. Cara menghadapi dampak kenaikan harga bahan pokok yang pertama, kita sebagai masyarakat bisa menerapkan mengatur pengeluaran itu kita bisa membuat daftar belanja supaya kita tidak boros dan menghemat uang. Yang kedua, cari barang alternatif. Jadi misalnya barangnya sama, ada 2 nih barangnya sama, yang satu ini lebih mahal, kita ngambil yang ini aja, yang satu lagi karena lebih murah, supaya dapat tidak boros-boros banget. Jadi yang ketiga, hemat penggunaan barang. Menggunakan bahan pokok dengan bijak, seperti tidak membeli lebih dari yang kita butuhkan, bisa membantu kita berhemat. Jadi misalnya kita berlebihan, mungkin bahan itu bisa basi, nggak bisa kita pakai lagi. Dan sampai situ saja. Saya Nevan Glencio Sinuraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.